Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sahur semua dimanapun Anda berada? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali saya Iriana Mardhanus bisa kembali menjumpai Anda di program Ramadan Kompas TV. Apalagi kalau bukan sahur time. Insya Allah berkah. Nah, tentunya kami juga mendoakan agar sahabat sahur semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini seperti biasa kita akan membahas beberapa hal. Utamanya ini tentang ajaran dalam agama Islam. Tema kita hari ini adalah surga di bawah telapak kaki ibu. Tentunya saya tidak membahas ini sendirian. Seperti biasa saya ditemani oleh Natasha Rizky. Aca, apa kabar? Alhamdulillah baik. Yanda gimana? Alhamdulillah baik juga. Semangat Udah ya. sahur? Udah dong, udah sahur Alhamdulillah. nih. Nah, terlambat kan sahurnya? Enggak dong. Enggak ya. Nah, sahabat sahur tentunya juga hari ini ada narasumber yang luar biasa sudah hadir di studio Kompas TV. Ini kita langsung sapa saja, ada Ibu Nyai Haji Lilik Umi Kulsum. Nyai, Ibu Nyai apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti ini kita juga akan ngobrol-ngobrol dengan Ibu Nyai. Ini juga Ibu Nyai Hajah Lilik Umi Kulsum ini sebagai pengasuh Padepokan Ayatul Rahman Parung dan juga Wakil Dekan Fakultas Usluddin UIN Jakarta ya Ibunya ya. Masya Allah. Luar biasa. Nah, kita mungkin langsung ngobrol-ngobrol aja ya Ca ya. Ya, benar. Nah, ini kalau berbicara juga mengenai surga di bawah telapak kaki Ibu sebelum ke Ibu Nyai. Ini pengen ke Caca dulu nih, Bu Nyai. Karena memang sudah berkeluarga juga kan Caca. Alhamdulillah. Menjadi apa ya, kalau tanda kutip berprofesi mulia begitu ya sebagai seorang Masya Allah, ibu. Masya Allah. Caca mungkin bisa dibagikan dulu nih pengalaman-pengalaman beberapa tahun ini sudah menjadi ibu, seperti apa dinamikanya, keseruannya. Wah, kayaknya Aca harus belajar nih hari ini ya, banyak-banyak sama Nyai nih ya. Karena memang wah luar biasa ya, jadi ibu tuh tanggung jawabnya besar banget ya gitu. Tapi bahagianya juga Masya Allah, jadi segala kerepotan tertutupi dengan nikmatnya yang Allah kasih gitu jadi seorang ibu. Karena apa ya, punya anak kan gak hanya sekedar punya anak, tapi juga gimana kita bisa mendidik anak itu tersebut karena nanti akan dipertanggungjawabkan kelak. Nah ini langsung nih bisa belajar sama Umi kayaknya ya. Betul sekali. Ini sahabat sahur nih, jangan lupa yang sudah menjadi orang tua pantengin nih sahur time. Karena ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua pada pagi hari ini yang insya Allah bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kita. Nah, Bu Nyai langsung aja nih, tadi kan yang namanya seorang ibu itu pasti pengennya menjadi ibu yang solehah dan pastinya juga produktif ya Yan ya. Nah tapi kalau kita bicara surga di bawah telapak kaki ibu, sebenarnya dalam Islam sendiri makna sebenarnya itu apa sih Nyai? Silakan, mohon izin. Ya. Terima kasih. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sahur ya. Sahabat sahur. Ya. Alhamdulillah. Berbicara tentang surga di bawah telapak kaki ibu. Udah jadi ibu ya Mbak Caca ya? Alhamdulillah udah Bu Nyai. Coba dilihat ada surganya. Aduh ya Allah, malu. Langsung juga refleksnya Kakinya ada apanya itu ya? Masya Allah. Ini kita yang sering terdengar itu, mengapa harus ada di bawahnya ibu gitu nah, ya? Iya benar Bu Nyai. Sehingga sang bapak ini kenapa nggak di bawahnya bapak? Gitu. Ya ini saking memuliakannya atau saking mulianya seorang ibu dan saking berat dalam sisi kehormatan dari Tuhan ya, tugas ibu. Andaikan dunia tidak ada perempuan, wah selesai dong. Selesai nih. Iya, di sini ada yang sering terdengar dari kita itu al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Tapi sebenarnya secara hadisnya sih itu banyak yang menilai itu hadisnya kurang kuat. Ya. Maka sebenarnya hadisnya itu yang lebih pas itu ketika ada sahabat perempuan, kemudian kalau nggak salah namanya Jahimah ya, mau berperang gitu. Mau berperang, kemudian datang pada Rasulullah, yang mungkin dia bimbang berperang apa tidak gitu ya. Ikut berperang atau tidak. Pada Rasulullah, wahai Rasulullah, aradtu an aghzuwa.
saya ingin ikut berperang. Karena tahu sendiri kan kalau berperang itu pahalanya juga banyak sekali ya di dalam Al-Quran dan hadis. Karena berperang dalam saat itu, jangan sekarang berperangnya, ini sudah negara damai. Nah, jangan. Nah Waktu itu sudah berbeda ya. iya, jangan dimaknai beda ya. Nah waktu itu kemudian kata Rasul, halaka min gitu ya, masih punya ibu nggak? Gitu. Masih punya ibu nggak? Naam gitu. Iya, saya masih punya ibu. Falzamha gitu kan. Kemudian di situ al-jannah tahta rijlaiha gitu. Bahasa hadisnya rijlaiha, tapi kemudian dimaknai di bawah telapak ya, karena kaki ya di bawah kan. Ya. Ini hadis ini ya lebih sahih daripada yang tadi, tapi intinya sama, yaitu penekanan bahwasanya seorang ibu itu harus dihormati. Dan masih banyak lagi beberapa riwayat yang lainnya, ada sahabat yang datang pada Rasul, siapa yang harus saya hormati nih? Siapa yang harus saya harus berbakti kepada siapa yang paling mulia? Ini aja sering denger nih. Iya kan, pada ibumu itu kan sampai 3 kali kan, umuka sampai 3 kali, baru kemudian pada bapakmu. Ada lagi yang ibumu kemudian fal akrob. Nah, ibumu kemudian dan orang-orang yang kemudian kepada kerabat-kerabat, saudara-saudara gitu. Ini sangat menunjukkan bahwasanya Islam itu sangat menghormati perempuan. Jadi kalau kaitannya dengan gerakan-gerakan perempuan, kemudian dibilang Al-Quran itu menyudutkan perempuan, saya kira itu sangat-sangat salah besar ya. Jadi ada banyak ayat yang berbicara tentang seperti ini, bahwa soal insan dan biwalidaini ihsana hamalatu kurha wa du'atu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Masih panjang ayatnya. Ayat ini menekankan bahwa soal insana, kata Allah ya, saya wasiatkan atau saya wajibkan pada setiap manusia. Al-insan itu setiap individu manusia, untuk apa nih? Walidayhi ihsana, untuk menghormati kedua orang tua. Masya Allah. Menghormati kedua orang tua. Ini bahasa Arab itu simple, tapi artinya sudah banyak ya. Simple ihsana, ada husna, ada ihsana. Kalau ihsana itu yang lebih baik. Jadi kita harus memberikan perbuatan kita yang paling baik untuk orang tua. Nah, apa nih kaitannya dengan ibu? Ayat ini ayatnya bahwa suatu insana biwalidayhi, walidayhi kedua orang tua, tetapi ayat seterusnya itu menjelaskan tentang posisi ibu. Jadi ya berbahagialah kalau Mbak Aca sudah jadi ibu. Jadi disapa berkali-kali di dalam Al-Quran. Jadi penghormatannya mengapa nih harus dihormati? Ternyata argumentasi yang dipakai oleh Al-Quran, argumentasi yang dipakai Al-Quran itu adalah yang pertama, hamalathu ummuhu kurha. Yang pertama adalah karena seorang ibu itu dia hamil dengan susah payah. Ya. Aduh. Bayangin tuh. Saya jadi flashback ya bunyinya. Zaman hamil nih. Iya, dengan hamil susah payah. Itu dulu saya cerita sebentar ya. Iya, boleh banget bunyinya, silakan. Dulu saya waktu kuliah itu kata dosen saya gini, wahai orang laki-laki kalau pengen tahu nih sengsaranya perempuan, ya, coba kamu ambil kelapa ya, ambil kelapa diikat, kelapa 2 diikat, dikalungkan, bawa itu jalan sampai 9 bulan. Luar biasa. Ini dibayangin aja berasa beratnya ya luar biasa bunyinya. Bawanya nggak usah berat-berat ya, yang berapa on gitu ya, tapi dibawa tiap hari kemana-mana, kula yaum gitu ya, sampai 9 bulan itu. Kuat gak nih? Gitu. Itu makanya ketika sang istri itu hamil, maka kan si bapak ini harus benar-benar ikut membawa amanah ini, sehingga tidak diberatkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain. Karena untuk menjaga reproduksi ini sungguh-sungguh perempuan ini pabrik besar gitu, pabrik besar. Emosinya ya itu macam-macam ya. Terus kalau sang suami itu bikin gara-gara itu ya udah dipentungnya. Ya karena ini banget nih, aku senang banget sangat berpengaruh gitu ya. Soalnya masih panjang ini ceritanya. Narsumnya bunyain ya, sama-sama perempuan. Ini saya juga
waduh ada 2 perempuan soleha hebat gitu kan. Ini seru banget ya Ibu Nyai Echa. Tentunya ini ceritanya bakal masih panjang. Banget, Yanda. Jadi kayak tadi yang Umi katakan, Bu Nyai katakan bahwa benar-benar Islam itu sangat memuliakan perempuan gitu. Jadi salah kalau sampai ada yang bilang Islam menyudutkan, karena Allah benar-benar memberikan kemudahan dan Masya Allah rahmat ya buat perempuan ya. Bu Nyai, wah bener-bener nih panjang nih ya sahabat sahur, jadi nih. jangan kemana-mana dulu nih. Dan nanti kita mau berbagi donasi juga ya. Betul sekali. Yanda. Nah, nanti kita akan lanjutkan obrolannya, tapi sebelum itu saya juga mengingatkan kepada Anda sebelum jeda sahabat sahur dimanapun Anda berada, ini lagi bulan puasa, bulan penuh berkah. Gak bosan-bosannya juga saya mengajak Anda untuk berdonasi. Ini menyumbangkan sedikit rezeki yang Anda punya, Anda bisa menyumbangkannya langsung atau berdonasi untuk UMKM Bangkit pastinya di nomor rekening 0680 192677 NU Care Lazisnu. Atau sahabat sahur juga bisa langsung saja, itu ada scan barcode yang tertera di layar televisi Anda. Tadi itu terakhir sebelum jeda masih membahas ya kenapa sih sebenarnya surga itu di bawah telapak kaki. Ini konteksnya juga apa namanya perempuan juga ya. Bagaimana kemudian tadi dijelaskan sedikit di Al-Quran itu bagaimana mensucikan sekali perempuan dan juga seorang ibu. Mungkin ibunya bisa dilanjutkan tadi dulu. Belum selesai ya. Jadi Allah mewajibkan setiap insan untuk berbuat yang terbaik pada kedua orang tuanya. Nah, tetapi argumentasi yang digunakan mengapa sih Allah mewajibkan untuk berbuat baik pada orang tua? Ternyata pertama argumentasinya adalah hamalathu ummuhu kurha. Yang pertama karena seorang ibu itu hamil. Nanti saya contohkan pakai kelapa tadi ya. Bapak sih nggak tahu rasanya gitu. Contohnya ya. Sahabat sahur kalau mau coba laki-laki terutama ya, suami tuh cobain pakai kelapa. Bahwa doa syukurha. Ya kan? Hamil mulai Mbak Aca merasakan mulai 3 bulan kerucuk-kerucuk perut, tidak ada sesuatu yang hidup di dalamnya mulai berasa sampai 9 bulan itu kan. Setelah lahir pun bahwa doa syukurha. Ketika lahir, Masya Allah itu taruhan nyawa gitu. Taruhan nyawa. Sangat susah payah juga. Wow, doa syukur. Hamil, melahirkan, ini kan ibu semua. Ya, hamil melahirkan. Terus wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kemudian di total ini dalam ini wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, ada 30 bulan. 30 bulan yang dihabiskan oleh seorang perempuan untuk hamil dan sampai menyapih susu. Rodok ya, menyusui. ASI menyusui. Menyusui. Di dalam ayat lain ada wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Jadi di ayat lain dijelaskan bahwasanya seorang ibu menyusui itu ada 2 tahun. 2 tahun itu berarti berapa bulan? 24 bulan. 24 bulan. Tadi jadi ayat ini ngajak matematika juga. Makanya orang Islam itu harus cerdasin matematikanya. Nanti kaitannya apa ini gitu ya. Bener. Jadi hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. 30 bulan. Ketemunya berarti menyusui itu 2 tahun berarti 24 bulan. 24 bulan, 30 dikurangi 24 berarti tinggal 6 bulan. Nah, 6 bulan ini adalah batas minimal orang hamil. Ya kan? Karena beda-beda ya. Jadi kalau lahir 5 bulan dia belum jadi. Tapi kalau hamilnya 6 bulan dia udah jadi, tapi dan prematur. Tapi dia masih bisa kata dokter ya, hidup banyak orang lahir 6 bulan. Nah, ini digambarkan sedemikian rupa 3 alasan tadi. Mulai dari hamil, kemudian melahirkan, sampai menyusui. Ini laki-laki nggak nih? Perempuan semua kan? Perempuan semua. Padahal di atasnya tadi, wawasoinal insana biwalidaihi. Ayat yang atas tadi walidaihi. Kedua orang tua. Tetapi ternyata argumentasi yang dipakai setelah lafadz itu adalah untuk ibu semua. Tidak ada yang laki-laki di situnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memang seorang ibu ini tugasnya atau
sangat-sangat berat begitu. Sangat-sangat diberi tanggung jawab besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan dianggap sebagai beban, wahai para perempuan, wahai para ibu. Itu bagian wujud bagaimana Allah memberikan perhatian besar, fungsi perempuan besar untuk dunia, gitu kan. Itu bagian dari alasan mengapa perempuan atau sang ibu harus dihormati. Sedemikian rupa dihormatinya, ya kan, sampai yang hadis tadi, falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Udah kalau kamu punya ibu, udah rawat aja ibumu. Gak usah ikut perang deh, gitu kata Rasul. Gak usah ikut. Padahal perang itu kan sangat penting. Sangat untuk membantu Rasul ya, untuk membantu Rasul. Dan sang perempuan ini boleh dong Rasul saya ikut pahalanya, gitu kan. Masa sih yang pahalanya laki-laki doang, gitu kan. Nah kata Rasul, udah pahala untuk ngerambut ibumu di sana itu lebih besar daripada ikut perang. Bayangkan, Cak. Falzamha. Dan disitulah ada kata-kata fa innal jannah tahta rijlaiha. Sesungguhnya surga ada di bawah kaki keduanya, kedua kakinya, gitu ya. Nah ini peribahasa gitu ya. Saking karena mengapa kemudian gambarannya surga? Karena di dalam Al-Qur'an itu tugas Rasul itu kan wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Tugas Rasul itu ada dua, yaitu memberikan kabar gembira bagi orang yang berbuat baik sesuai syariat Allah, dan memberikan nadhira itu peringatan bagi mereka yang melanggar. Basyironya bentuknya apa? Yaitu surga. Nadhironya bentuknya apa? Yaitu neraka. Maka dalam hadis tadi itu yang dipakai patokannya, yang dipakai lambangnya adalah surga. Sehingga kalau orang bicara kan saya ingin masuk surga. Kalau yang sudah mati apa yang diharapkan itu ya. Meskipun nanti kalau bicara lebih besar lagi, milih mana antara surga dengan ridho Allah, ya pasti ridho Allah. Nanti itu bicara lainnya. Tapi ini terkait dengan surga. Mengapa ada lafaz surga di situ? Karena surga itu lambang maksimal yang dituju ketika Rasulullah sebagai basyiro, sebagai memberi kabar gembira. Insya Allah ya, Bu Nyai. Berarti Yanda ini tuh benar-benar tadi yang udah Bu Nyai jelaskan sebegitu tingginya nih ya posisi ibu gitu, maksimal gitu. Nah, tapi ini Bu Nyai, ini gimana ya kalau misalnya, tapi Aca juga ngerasain sih Bu Nyai ketika udah ngelahirin, hamil, itu baru ngerasa bener ternyata gini ya selama ini jadi ibu gue gitu. Jadi kayak lebih menghargai lagi sih Bu Nyai. Aku jadi kayak betapa banyaknya dosa Aca sama orang tua gitu. Nah ini gimana Bu Nyai kalau misalnya anak yang kita berkata aja udah nggak boleh gitu. Ini gimana kalau anak-anak yang memang bersama orang tuanya tuh ya maaf ya durhaka gitu. Dan benar-benar tidak mau berbakti kepada orang tuanya. Mohon izin Bu Nyai. Iya. Jadi kalau bisa dibilang itu kan orang tua itu jimat ya, jimatnya kehidupan, pusaka kehidupan itu, terutama ibu. Ibu itu udah lidahnya udah kayak pisau itu, hati-hati jangan. Nah, ada surah Al-Isra itu ya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ya. Ada tulisannya di situ, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Fala taqul lahumā uffin. Nah, dalam ayat itu dijelaskan larangan untuk mengucapkan kata gitu. Aja ya. Itu nggak boleh loh. Ya, mungkin karena ini kalau dijelaskan pada anak zaman sekarang ya lebih kritis lagi kan. Lebih kritis lagi. Lebih kritis kalau dia dibilang nggak boleh kak gitu kan saya nggak bilang gitu kan. Tapi pakai HP. Intinya adalah bukan ahnya yang diambil. Bukan ahnya yang diambil, bukan ufinnya yang diambil, tetapi menyakitkan hati, gelo kalau bahasa Jawanya ya, menyakitkan hati seorang ibu meskipun kecil itu dilarang. Gitu. Jadi sekarang mungkin anaknya nggak banyak ngomong nih, tapi HP-nya jempolnya yang ngomong ya, jempolnya yang bicara, jarinya yang bicara. Ketika ibunya sakit hanya dikasih HP untuk komunikasi karena sulit bicara, ya kan? Kemudian anaknya ada di mana, di kamar dan lain sebagainya, dia panggil pakai HP, kesini dong nak,
nggak jawab, itu kan menyakitkan juga. Atau bilang ntar dulu. Atau dirit doang bunyinya lebih parah lagi. Seperti itu bahasanya ufin itu adalah ya gambarannya tidak harus dengan kata-kata, tetapi itu bagian dari sikap sang anak yang menyakitkan meskipun kecil kepada orang tuanya. Lebih-lebih kalau tadi ada ayatnya ya belugha indakal kibaro, apabila kedua orang tua ini sudah sampai pada usia lanjut. Wah itu kan benar-benar ya kalau kita seumpama ya masih sama-sama, ibunya masih bisa diajak di mall, masih diajak ngomong seperti ini, tapi kalau udah tua, udah pikun, udah yang diminta sensitif ya gitu Bunya kan, ya. Itu gitu. mesti sang anak juga kadang emosi, emosi. Ya. Ibu rewel banget sih, gitu sampai mengapa sampai dimasukkan pada Al-Quran? Al-Quran itu kan memang bagian dari etika yang biasa atau secara manusiawinya itu terjadi dalam dunia kehidupan. Maka itulah diwanti-wanti di situ, nih jangan begini nih, jangan begini nih gitu. Dan penekanannya kalau sudah tua itu semakin kompleks ya, udah nggak bisa ke toilet dan lain sebagainya, itu sudah memerlukan sangat-sangat kesabaran. Ini banyak contohnya Mbak Aca. Jadi teman-teman saya sering cerita begitu ya. Jadi dia merasakan keberkahan merawat orang tua ini. Ketika orang tuanya sudah meninggal, ketika belum meninggal biasa-biasa aja ini usahanya. Dia merawat setiap hari, ya nggak bisa ke kamar mandi dan lain sebagainya. Ketika udah meninggal, keberkahannya dirasa langsung Masya Allah ya. Nah, itu karena keikhlasan. Duh, merinding kalau berbicara mengenai orang tua. Orang tua nih ya, benar-benar kita berasa banget bahwa sampai kapanpun kita nggak akan bisa membalas gitu jasanya orang tua ya. Ya, sahabat sahur, setelah yang satu ini kita akan memberikan kesempatan kepada netizen untuk bertanya kepada Bu Nyai ya, yang akan dijawab nanti usai jeda. Jadi bisa langsung kirimkan pertanyaannya melalui @sahurtimekompas.tv. Ini ada beberapa pertanyaan sebelum kita membanyakan pertanyaan dari netizen. Langsung lanjut aja kali ya Yanda ya. Mungkin Yanda juga udah penasaran. Iya betul sekali. Lagi kalau tadi kan konteksnya memang ini kita ngobrol-ngobrol dari konteks secara general juga ya. Kenapa seorang ibu atau perempuan ini sangat dihormati juga, dimuliakan, apalagi di ajaran agama Islam. Nah, untuk misalkan para suami atau laki-laki nih, Bu Nyai, kita kan untuk para suami atau laki-laki yang sudah menikah menjadi seorang suami, ini ada dua sosok perempuan yang juga sangat dimuliakan juga dong ya sekarang di rumah tangga. Kayak ya Anda sendiri juga sebenarnya ini masih tinggal bareng juga dengan orang tua, dengan istri begitu kan. Agak gimana ya, bagaimana kemudian meletakkan keduanya ini? Siapa sih yang harus didahulukan? Karena kan dua-duanya ini sebenarnya harus juga dimuliakan oleh Anda misalnya kayak gitu. Silakan Ibunya. Terima kasih. Pertanyaan ini terkenal banget dan sering gitu ya. Iya banget Bu Nyai. Jadi ada dua perempuan nih, sang ibu sama sang istri. Gitu. Seharusnya itu udah jangan dipisah sang ibu dengan sang istri. Jadi begini, yang saya ceritakan tadi itu adalah bagaimana penghormatan seorang anak kepada ibu. Kepada ibu. Okay? Ya. Nah sekarang bagaimana kalau sang anak ini sudah menikah? Ya. Bagaimana kalau sudah menikah? Maka dia memiliki ibu mertua, bapak mertua. Belum lagi ibu mertua. Panjang ya. Ibu mertua, bapak mertua, kemudian ibu kandung, bapak kandung. Ini yang harus dihilangkan sekat-sekat itu dalam pikiran kita yang sudah berkeluarga. Ketika kita berkeluarga, maka si orang tuanya suami kita itu juga orang tua kita. Orang tua kita juga orang tua kita. Maka orang tua kita jadi 4 nih. Nah, kemudian sang suami ya punya istri, maka istri ini ya namanya juga belahan jiwa kan. Maka suami dan istri ini sudah nyatu. Sudah nyatu. Maka diposisikan ketika sudah berkeluarga, memang harus ada sering ngobrol-ngobrol gitu ya, sering ngobrol-ngobrol. Orang tua saya sudah tua nih, nanti kalau begini-begini nggak apa-apa ya saya ke sana gitu. Orang tua saya
ini saudara saya banyak, orang tua saya sudah tua, tapi adik-adik saya semuanya di luar Jawa. Saya izin ya, nanti kalau setiap hari ini saya yang ngerawat orang tua ya. Komunikasi tadi. Nah, sebenarnya di dalam sebuah keluarga itu kata kuncinya hanya satu, wa ashiruhunna bil ma'ruf, itu aja. Komunikasi muasyarah yang baik, semua akan beres. Allah ya. Jadi Semua kita akan beres. sebagai menantunya juga harus memberi pengertian ya kepada suaminya jadi, juga. Kalau dalam sebuah pernikahan itu sejak awal sang suami sebagai kepala keluarga menunjukkan kewajibannya mengayomi sang istri dan tetap menghormati sang ibu. Benar. Sang istri diajak bersama-sama menghormati sang ibu karena sama-sama supaya hidup pernikahan kita berkah gitu kan. Jangan sampai sang mertua kan nggak terhitung ya. Si mertua orang tua itu sama menantu, aku kangen nih Mbak Yanda, tapi nanti saya nggak enak banget sama istrinya. Cerewet banget istrinya. Nah, seperti itu kan banyak banget. Ini fenomena kemasyarakatan ini ditemui di mana-mana. Sebenarnya ini kalau dibiarkan sekat itu semakin tebal. Maka perlu sekali memang mediasi-mediasi yang untuk mengakrabkan itu. Bu Nyai, ini Aceh juga mau nanya nih, ini kan apalagi bulan Ramadan ya, di mana bulan yang kita nih dikasih kesempatan untuk memperbanyak pahala nih ya kan. Nah, ini sebenarnya amalan terbaik untuk ibu yang sudah tiada nih Bu Nyai. Ini kita bisa ngelakuin apa ya kira-kira Bu Nyai? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi kita berbuat baik kepada orang tua itu tidak mulai beliau hidup, ya, mulai beliau hidup sampai meninggal. Kalau hidup ya itu tadi kita berbuat jangan sampai menyakiti satu huruf pun, satu tindakan pun. Nah, ketika sudah meninggal, apakah sudah selesai kita berbuat baiknya? Nah, kita waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudah diajarkan di situ, ada kita disuruh mendoakan. Mendoakan kepada kedua orang tua. Ya, doanya lewat apa aja. Ya. Ada lagi berdoa itu kan berarti di sini ibadah ya. Berarti kita mendoakan kepada orang tua. Doa yang paling mudah dan bisa dihafal oleh siapapun adalah baca Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah itu 5 qiraatlah. Al-Fatihah itu sangat manjur tergantung dari apa yang diniati. Ya, kalau toko itu toserba ya. Toko serba ada. Nah, kalau Al-Fatihah itu kita mau apa nih? Untuk mendoakan anak, Al-Fatihah. Anaknya Mbak Aca berapa anaknya? 3. 3 ya udah ya, oh sama saya. Sama. Tapi saya gede-gede udah. Jadi Fatihah, termasuk orang tuanya. Orang tua meninggal, udah setiap ba'da sholat atau kita doakan sampai kemudian kita ingin bersodakoh. Sodakoh itu pasti ada pahalanya. Kita niatkan itu untuk orang tua pahalanya supaya bisa terkirim untuk orang tua. Kita yakin amalan-amalan baik itu bisa nyampe kepada orang tua kita. Orang tua kita itu kan, kita adalah inventarisnya orang tua, simpanannya orang tua. Kalau kita berbuat baik, ya insya Allah langsung sana sudah masuk gitu. Nah, jadi mumpung di bulan Ramadan. Nih, dan penting banget ya Bu Nyai, kita nih sebagai orang tua, sebagai ibu untuk ngajarin anak-anak kita juga sejak dini ya untuk mendoakan orang tuanya nih ya. Nah, itu tadi ya, anak juga titipan dari Allah SWT. Nah, Ibunya ini ada pertanyaan juga dari Yanda, juga penasaran sebenarnya. Memang ini mungkin lebih ke case, ke lingkungan Yanda juga. Jadi banyak juga teman-teman Yanda itu yang memang ayah ibunya berbeda agama. Tapi dalam artian bahwa keluarga ini berjalan dengan harmonis begitu, Ibunya. Apakah kemudian bagaimana sih hukum berbakti kepada misalkan ibu atau ayah atau orang tua, tapi mungkin lebih spesifik di sini ibu yang berbeda agama dengan kita. Nyai, mungkin karena kita anaknya juga memilih misalnya kepercayaan yang lain atau segala rupa lingkungan kejadiannya. Seperti apa sih Nyai hukumnya? Iya, itu di surat Al-Isra tadi lanjutannya ada. Wa in jahadaka litusyrika bihi itu ya.
ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jadi di situ dijelaskan apabila kedua orang tua kita itu mengajak pada kemusyrikan. Andaikan ada anak kemudian orang tuanya masih belum muslim, ya. Kalau dia, ini yang ayat ini, andaikan orang tuanya ngajak kepada kemusyrikan, maka dibelah sikapnya. Jangan ngikuti fala tutihuma, ya. Jangan ngikuti ajakan musyriknya. Tetapi tetap wasohibuhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetaplah diajak akrab dalam kebaikan ma'rufa, secara ma'ruf. Dalam arti berbaktinya ya tetap sama gitu. Berbaktinya tetap. Cuman diajak musyriknya tadi dengan berbagai cara, dengan bahasa yang halus, jangan mengikuti. Apalagi kalau berbeda agama yang orang tuanya damai-damai aja gitu. Ya paling enak sesama agama, tapi yang dibilang tadi kan fenomena masyarakat kita ada yang seperti itu, ya. Dan aku mengalaminya kok. Itu ya. Karena memang orang tua ya tetap sebagai ibu, Ya, darah tetap kandung. bagaimanapun ya. Karena di dalam ayat tadi itu, ya di dalam ayat tadi itu tidak dikaitkan dengan akidah. Ya. Yang tadi, yang saya baca tadi, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurha. Ya. Wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. 3 argumentasi ini tidak disandang dengan akidah. Tidak ada di ayat itu akidahnya. Iya, benar. Semua perempuan ya yang hamil, yang melahirkan, yang menyusui, ini wajib dihormati. Gitu. Wajib dihormati. Tidak ada kata-katanya kecuali kalau beda agama, kecuali kalau nggak ada. Tapi tadi dengan ada catatan kalau memang ada ajakan atau apapun yang Nah, dengan itu tidak sejalan dengan fala tuti'huma, tetapi wasohibuhuma. Tidak taat, tidak mengikutinya, tapi tetap hormat. Ini memang sangat sulit ya, memang sangat sulit. Maka itu butuhnya didoakan. Maka pada bulan suci Ramadan ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk mendoakan kedua orang tua kita, ya kan? Kedua orang tua kita baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Masya Allah ya Ca ya, ini jawaban dari Ibu Nyai benar-benar menyentuh banget nih ke hati Yanda juga, mungkin insya Allah juga ke semua sahabat sahur yang masih setia juga menyaksikan Sahur Time. Baik, saat lagi akan kami teruskan sesi tanya jawab dengan Ibu Nyai, dan kami kembali mengajak Anda sahabat sahur untuk mengirimkan pertanyaan melalui Instagram @sahurtimekompastv. Bu Nyai, langsung aja kita bacain pertanyaan netizen yang pertama ya Bu Nyai. Bismillah, ini bagaimana hukumnya seorang anak yang menitipkan ibunya ke panti jompo dengan alasan sibuknya anak bekerja nih. Subhanallah, silakan mohon izin. Ya, terima kasih. Adanya panti jompo ini ya fenomena dalam masyarakat kita. Ya. Pasti sejarah awalnya pasti positif. Ada. Pasti positif. Ya, tidak ada yang orang berniat baik sampai mau bikin gedung kemudian niatnya negatif, nggak mungkin. Pasti positif. Tetapi sebenarnya di dalam konsep Islam itu tidak ada panti jompo. Karena itu Islam itu kan apa ya, family-nya itu besar, kekeluarganya besar. Jadi kalau anak ditinggal orang tuanya, maka si paman ini adalah bapaknya. Menghormati paman harus sama dengan dia menghormati bapaknya. Itu jadi keluarga Islam keluarga besar itu. Ya. Maka sebenarnya kita para muslimah harus menghilangkan ada panti jompo. Mohon maaf saya tidak menyudutkan para hadirin yang memiliki panti jompo ya. Jadi ini hubungannya dengan kita yang punya, kita sebagai anak. Nah, kita sebagai anak, kemudian kita punya orang tua, ya. Kemudian ibu ini rewel banget, ibu ini susah banget, saya kerja, saya nggak sempat, udah ibu ke panti jompo aja ya. Nah, maka mungkin sifatnya sama. Ada sebuah building, ada sebuah bangunan yang isinya orang-orang tua. Maka ini saya
lagi mensosialisasikan harus lebih banyak adanya, saya singkat sebagai PAUD. PAUD. Kalau ada PAUD itu kan pendidikan anak usia dini. Ya. Nah sekarang PAUD, pendidikan Usia lanjut. usia lanjut. Oh. Pendidikan agama usia lanjut. Sehingga boleh deh posisi panti jompo sebagai produk, sebagai boldingnya itu boleh, silahkan. Tetapi Mbok Yao akan lebih bagus jika isinya itu adalah pendekatan lebih mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nawa itu sang anak membawa orang tua itu bukan panti jompo yang notabene kemudian diajak joget-joget, kemudian nonton TV, kemudian lain sebagainya, sehingga kadang-kadang sampai lupa malaikatnya sudah antri di belakang. Ya, tetapi anaknya supaya orang tuanya tidak kesepian, supaya lebih diajari agama lagi, kita masukkan ke pesantren tadi itu. Oke, kita lanjut nih ya, Ca dan Ibu Nyai, ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Nana Sukendar. Ya. Ibu Nyai berbakti kepada ibu, tapi tidak kepada ayah. Apakah tetap bisa mengharapkan surga dari Allah Subhanahu wa taala? Silakan Ibu Nyai. Iya, oke. Ridhollah fi ridho walidain. Ridhonya, senangnya Allah Subhanahu wa taala terletak pada ridhonya, senangnya kedua orang tua. Bukan umi aja. Bukan ibu saja. Orang tua ya, dua-dua. Kepada orang tua. Ayat yang saya baca tadi sama. Bahwa insan biwalidayhi, kedua orang tua. Tetapi memang porsi masing-masing dikasih kewajiban oleh Allah. Si perempuan ini sudah bawa alat reproduksi, menjaganya jangan sampai ini karena naudzubillah ada kanker, ada minum, ada apa, kemudian supaya anaknya sehat dan lain sebagainya. Sang bapak ini yang menjaga. Bagaimana si ibu ini perasaannya tetap terjaga, tidak cepat emosi dan lain sebagainya. Maka itu yang saya katakan tadi, kalau sudah suami istri itu, ya udah itu udah menyatu. Maka tidak bisa kalau hanya dihormati ibunya doang. Ya, sepihak ya. Nggak bisa, dua-duanya. Malah yang sering itu kalau dalam sebuah keluarga, anak itu lebih takut pada ayahnya daripada ke ibunya. Kalau ibunya dia ngomel sedemikian Aduh, rupa. bener banget, Bu Tapi Nyai, ya Allah. Iya, kalau ibu nyuruhnya, mama nih kemana gitu kan. Tapi kalau bapaknya yang ngomong, ambil sepatu, wah langsung ambil. Aduh. Tapi kalau pengalaman Anda pada akhirnya mau nyari apa di dapur Ujung-ujungnya atau ibu pasti juga. aja, mah ini di mana pasti ketemu Ibu Nyai. Iya, itu hebatnya perempuan ya. Masya Allah ya, Bu Nyai. Makanya Biasanya Kak, pas sang udah suami susah, jangan menyakiti hati sang ibu. Sang ibu, sang istri maksudnya. biasanya iya. kalau udah susahnya biasanya suka nyarinya ke ibu ujung-ujungnya. Nah, Masya Allah ya. Hebatnya Alhamdulillah perempuan. ya. Iya. Alhamdulillah. Yanda, ini Ya Allah. pelajaran yang luar biasa Luar ya biasa, pada pagi luar hari biasa ini. sekali. Makasih banyak buat Bu Nyai ilmunya. Ini mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua sahabat sahur, dan kita semakin semangat untuk terus berbakti dan menyayangi ibu dan ayah kita. Ingat aja dulu bagaimana orang tua kita tidak pernah mengeluh sekalipun di saat kita rewel ataupun sakit ya. Dan semoga kita bisa menggapai surga di bawah telapak kaki ibu. Terima kasih banyak untuk sahabat sahur juga ya. Lanjut untuk donasinya ya. Itu dia. Yanda. Kami juga kembali mengingatkan, ini lagi bulan puasa ya, Ca, ya, lagi bulan Ramadan. Ayo kita kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Salah satunya ini mungkin juga bisa dengan berbagi rezeki. Ini sahabat sahur yang ingin berdonasi mudah bisa membagikan sebagian rezekinya untuk UMKM Bangkit di nomor rekening BCA 0680192677 NU Care Lazisno, atau sahabat sahur juga bisa langsung scan barcode yang tertera di layar kaca Anda. Nah, tidak terasa Caca, Ibu Nyai, 1 jam berlalu, pembahasannya sangat menarik sekali. Terima kasih juga untuk sahabat sahur yang sudah setia bersama kami di sini. Akhir kata saya Iriana Mardanus. Saya Natasha Rizky. Ya, kami pamit undur diri mewakili seluruh kru yang bertugas. Sampai bertemu lagi di Sahur Time. Insya Allah berkah. Dan untuk menutup perjumpaan kita kali ini, kita tutup dengan doa dari Ustazah Nyai Haja Lili Ummi Kulsum. Silahkan Ibu Nyai, doa penutupnya. Iya. Baik, para hadirin semuanya. Sebelum berdoa, marilah kita sama-sama membaca 1 kali Fatihah. Kita tujukan kepada orang tua kita semuanya yang telah
merawat kita sedemikian rupa. Semoga bila beliau masih hidup diberikan kesehatan, panjang umur, kekuatan, kesabaran. Bila beliau sudah meninggal, semoga selalu terlimpah maghfirah, terlimpah rahmah untuk beliau semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati wa aslih li fi dhurriyyati wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Al-Fatihah.